dan kami minta tolong siapapun, nggak ada yang bisa tolong kami ya. Sehingga untuk mencetak, waktu itu kita masih cetak Warta Jemaat, masih ingat ya, fotokopi pun kita nggak bisa gitu ya. Because that's the last money yang kami punya. Saya betul. Dan waktu itu saya bukan hanya kena COVID, saya kena pneumonia juga. Dan my kidney, ginjal saya sudah fail. Dan kalaupun saya survive, saya pasti catat. Ya, saya nggak mungkin menjadi manusia normal. Shalom, selamat datang di new episode of Into the Deep. Hari ini spesial banget, sebab saya dan Lia kami akan mewawancarai, berbincang-bincang dengan dua sahabat kami, dua kakak rohani kami yang luar biasa. Ada di studio saat ini, Pastor Salmon Nanlohi dan juga Ibu Lani. Memberikan tepuk tangan, yes. Excited sekali teman-teman lama sejak dulu. Pastor Salmon, how are you? I'm good. Yes, I'm very good. So, buat pemirsa yang belum kenal ya, mungkin keterlaluan banget sih kalau belum kenal. Who is Salmon Nanlohi dan Ibu Lani Nanlohi? Bisa nggak perkenalkan diri Anda saat ini? Silahkan. Oke, thank you. Well, saya Salmon Nanlohi, ini istri saya Lani. Kami berdua berasal dari Indonesia. Dan Tuhan percayakan untuk berbagai macam pelayanan-pelayanan sehingga saat ini kami melayani menjadi pastor di Gereja Bethel Indonesia, BIC Denver di Colorado di USA. Yes. Wow. Well, Ibu Lani sebagai penulis lagu dulu ya, tentunya mungkin cerita sedikit sebelum pindah ke Denver, gimana sih, apa dulu melayani apa waktu di Indonesia, Ibu Lani? Saya bergerak sebenarnya di musik sebagai guru organ, guru piano sejak umur 15 tahun. Wow. Ngajar ibu-ibu gembala, mulainya terus berkembang dengan sekolah musik Disciples Music Center, bikin buku, at your place. At your place, yes. Terus juga bikin lagu dan terutama arranger. Saya suka mengarasemen lagu. Iya, zaman dulu kan terkenal sekali nih Ibu Lani. Siapa yang nggak kenal Ibu Lani? Iya, sampai sekarang saya masih tetap mengajar di Aurora Library, Public Library, ngajar anak-anak umur 4 sampai 6 tahun. Seminggu sekali, 2 kelas. So it's in your blood, ya. Music, teaching. Tidak pernah akan stop pastinya. Yes. Juga mengembalakan tentunya. Iya. Iya, kita senang sekali ya. Maksudnya ini spesial banget karena kan kalian jarang sekali ke Indonesia gitu. Makanya kami bilang, kita harus kejar nih Pastor Salmon, Pastor Lani, kita mau tahu kehidupan mereka dari Indonesia sampai akhirnya ke US, bahkan dulu sempat ke Calgary dulu kan, ke Kanada terus ke US. Itu saya ingat sekali Calgary itu bisa minus 30, itu bayangin minus 30 ya. Aduh, tapi saya percaya kalau yang saya tahu Pastor Salmon suka dingin. Ya. Kalau di Indonesia dia kepanasan. Makanya cocok banget memang waktu itu di Calgary. Makanya Tuhan udah kasih tahu banget namanya Salmon karena Salmon suka tempat dingin. Dan melawan arus. Lawan arus, I love it. Oke, Pak Salmon, Ibu Lani, mungkin start with the calling. Kok bisa tiba-tiba angkat koper nih, terus pindah ke Amerika begitu ya? Ya, praise God ya, puji Tuhan. Saya sebenarnya dapat calling menjadi dulu waktu saya masih sangat kecil, dari sekitar mungkin umur 6 tahun ya. Saya sudah mendapat satu visi atau satu suara dari Tuhan that one day I'll become a pendeta waktu itu, karena waktu itu masih di Indonesia, masih sangat kecil, dan saya juga nggak mengerti apa itu pendeta karena masih sangat anak-anak ya. Tapi berjalannya waktu, that is like sebuah seal yang Tuhan taruh yang saya nggak bisa keluar daripada panggilan itu. Sehingga tapi ya berjalannya waktu, saya bukannya menjadi pendeta, tapi saya menjadi bajingan malah ya. Saya terlibat berbagai beloknya jauh sekali, tapi tetap Tuhan punya panggilan ya. This is the message yang luar biasa. Kalau Tuhan panggil,
kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, panggilan itu tetap ada. So good. Ya, dan akhirnya memang panggilan itu sangat kuat sehingga tahun 94 ya, saya betul-betul menyerahkan diri saya. Kita mempunyai bisnis keluarga ya, tapi akhirnya saya menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan full time. That's 1994. Dan saya tidak pernah tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu mau pakai dan bawa saya kemana. Jadi it's a mystery, tapi juga it's a very strong confirmation dari Tuhan bahwa Tuhan akan pakai dari satu tempat, dari satu pelayanan kepada pelayanan yang lain. Waktu saya menyerahkan diri saya full timer, saya datang kepada Pastor Niko, dan waktu itu saya masih main drum di gereja, dan saya katakan, Pastor Niko, saya akan melayani Tuhan full time. Dan beliau seperti melihat saya dari ujung kepala sampai kaki gitu ya. Dan di depan Pastor Dani Tumiwa, di depan Pastor Paul, dan dia bilang, ini Salmon mau jadi full timer, mau full timer drum. Mana ada orang full timer drum gitu ya, drummer gitu ya. But that's the first calling yang saya dapat, dan saya mulai melangkah dari sana. Pelayanan saya pertama kali itu sebetulnya bukan di musik di mana, tapi saya membantu dalam gereja menggulung kabel. And sampai hari ini dimanapun saya melayani di gereja, saya tetap gulung kabel karena itu mengingatkan first calling saya, sehingga saking banyaknya kabel saya gulung, saya tahu kabel mana yang palsu dan yang Saking udah biasanya gitu. Kalau Ibu Lani bagaimana panggilan pertama apakah sama dengan Pak Salmon untuk melayani, bahkan untuk pergi ke US? Oh, itu ceritanya Tuhan sangat bicara. beda. Saya tidak mau waktu Yang pertama say no. saya waktu dia bilang, oh ini kita kan bikin album lewat symphony music, habis Disciples eranya tuh symphony music, dari Bangkit Bernyanyilah, terus Masa Penuaian, Sebab Tuhan Baik, dan terakhir nyanyian bangsa-bangsa. Terus waktu lagi rekaman di Pulau Mas, pulang-pulang dia bilang, suami saya bilang, oh ini album terakhir. Abis ini Tuhan bilang kita diutus bangsa-bangsa. Terus langsung saya bilang, oke, kamu aja ya. Good luck. Saya bilang gitu. Saya di sini aja. Orang lagi Disciples Music berkembang. Semua lagi enak. Dengan teman-teman keluarga yang luar biasa. Lagi semangat. Tiba-tiba disuruh menggembalakan misalnya di mana dengan berapa orang menggembalakan juga misi ya. Misi ya, bahkan misi gitu kan udah kebayang, aduh. Dan kebayang saya tuh Afrika, China seperti itu, dan saya udah stres duluan gitu ya. Iya, dan saya bilang enggak. Saya kalau untuk 2-3 minggu oke lah. Tapi kalau meninggalkan selama-lamanya no, saya bilang no. Tapi satu hari ada hamba Tuhan yang habis pelayanan, dan saya hanya tunggu di depan untuk anak-anak saya yang sekolah minggu di Bethany English Service, dan di Hilton waktu itu saya hanya bilang, saya hanya tunggu gitu, tiba-tiba itu hamba Tuhan nggak bilang shalom atau how are you, no, he just say one words, kalimat, out of your comfort zone. Saya tinggal, hah? Saya bilang, iya, cuma dia bilang satu kalimat, and then dia pergi. Dia cuma bilang itu benar-benar pesan Tuhan buat saya. Terus saya bilang, oke. Siap. Saya bilang karena Tuhan udah ngomong sendiri sama saya. Saya nggak bisa say no, because he just confirm through that. Oke. Out of your comfort zone. Wow. Ya, tapi saya ingat tuh, pas lagu album nyanyian bangsa-bangsa itu banyak banget kan akhirnya yang pada keluar negeri yang jadi gembala, ya kan? Banyak sekali. Tuhan utus dari situ. Iya. It is a moment di mana so special, di mana saya produsernya kan. So for 10 years saya menjadi produser di Symphony Music ya. Dan menyiapkan semua sampai album ini selesai. Begitu semuanya sudah finish recording, tiba-tiba Tuhan bilang, gini buat saya, dia bilang, kamu barusan finishing album apa? Saya bilang, enak sih, nyanyian bangsa-bangsa Tuhan, gitu ya. Terus Tuhan bilang dengan sangat spesifik, dia bilang, maka sekarang kamu akan diutus ke bangsa-bangsa. And I was like, oh, dan I was speechless, saya nggak bisa. Dan saya pulang, saya laporan, dan
kita semua nggak tahu bahwa Tuhan akan bawa kita seperti ini sampai hari ini gitu ya. Ya, I think album itu juga membuat kita berdua juga sempat minggat dari Indonesia. Tapi semua kita lewat jalan yang luar biasa ya. Let's talk about akhirnya sampai ditugaskan di Amerika dan lalu Kanada. Let's talk about semua orang bilang wah American Dream, wah you live in fantasy, wah kan enak di Amerika kan nggak jadi Afrika. But seperti judul episode ini adalah Steady in the Storm, tenang dan steady dan stabil dalam badai. Let's talk about Thai food di Amerika. Let's talk about prosesnya Tuhan. Ya, mungkin dari Pak Salmon dulu. Apa yang kalian hadapi waktu di Amerika waktu itu? Wow, banyak sekali kalau saya bisa contribute di dalam hal ini ya, dari kami berangkat with nothing dan kami mengalami begitu banyak badai and storm ya. Dari mulai semua masalah ada di sana. Dan rata-rata yang kami alami itu kami tidak pernah dapati di sekolah Alkitab. Ya, langsung kami harus mengurus semuanya, baik immigration dan status kami semua, karena it's a new thing. It's a new thing for our church. Jadi sesuatu hal yang belum ada, yang pioneernya tuh belum ada. Dan kami lewati itu semua dengan mencoba mencari jalan sendiri tanpa support yang jelas dari sana ya gitu ya. Hanya banyak doa mengalami tantangan demi tantangan yang luar biasa, sehingga satu hari kami pernah sangat tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingat di Denver waktu kami mulai membuka gereja ini tahun 2000, kami hanya ada sisa uang $5 US dollar. Dan itu ini hari terakhir di mana kami punya uang itu ya. Even $5 gitu ya. Dan kami minta tolong siapapun, gak ada yang bisa tolong kami ya. Sehingga untuk mencetak, waktu itu kita masih cetak Warta Jemaat, masih ingat ya. Fotokopi pun kita nggak bisa gitu ya. Because that's the last money yang kami punya. Dan begitu banyak kesehatan ya, rumah tinggal, tantangan gereja. Yang kami alami adalah gereja di Amerika, walaupun mungkin ini gereja Indonesia, tapi kami berhadapan dengan orang yang berbeda sekali dengan Indonesia. Culture-nya beda, cara pikir mereka berbeda, ya. Cara hidup mereka sama sekali berbeda dengan kita di sini. Jadi kami harus asimilasi bertahun-tahun untuk bisa menghadapi ini ya. Dan tantangan demi tantangan, saya hampir pernah meninggal. Hampir meninggal waktu COVID tahun 2020. Ya, saya hanya seorang diri di Denver, dimasukin isolasi di rumah sakit, dan saya hampir meninggal betul-betul kalau Tuhan tidak tolong saya. Ya. Kita sempat video call waktu itu berdoa rame-rame waktu itu ya. Dan itu benar-benar udah keadaannya gimana Pak Salmon? Ya, memang COVID ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali ya. Saya ingat di kamar saya tidak sadar bahwa ternyata saya punya oksigen sudah hilang. Secara drastis dia turun, jadi 1, 2, 3 nurse masuk untuk menolong saya. Akhirnya nggak bisa ditolong, dan dokter berteriak pemerintahkan supaya saya segera dipindahkan untuk masuk ruang semacam ruang ICU ya. Jadi disitulah saya dimasukkan ke dalam satu ruangan oksigen yang 24 jam dengan kekuatan 100 kali lebih besar dari oksigen di dunia ini. Dipompakan ke dalam, because karena my whole lung, paru-paru sudah gagal total. Dan no one, nggak ada yang bisa fix ini gitu. So I'm a miracle. Saya betul. Dan waktu itu saya bukan hanya kena COVID, saya kena pneumonia juga. Dan my kidney, ginjal saya sudah fail, dan my liver juga sudah fail. Itu semua urutannya begitu. Semua itu. Dan saya percaya, saya tahu secara ilmu kedokteran saya nggak akan bisa survive. Dan kalaupun saya survive, saya pasti catat. Ya, saya nggak mungkin jadi manusia normal. By the grace of God, itu saya bisa keluar dari rumah sakit dan sehat. Bahkan
mujizat itu terjadi sehingga saya lebih sehat daripada sebelum COVID itu sendiri. So God give me a brand new lung. Ini paru-paru yang betul-betul baru yang dari Tuhan. Bukan hanya sembuh ya, tapi Ya, bukan hanya kasih sembuh. baru. Ya, it's a miracle dari Tuhan. Di tengah-tengah itu, Pastor Salmon, mungkin ada something encounter with Jesus yang Ya. mungkin yang bisa menguatkan kita Ya, semua. well, it's a new story di mana saya berhadapan langsung dengan malaikat maut selama beberapa hari Face to face. face to face ya, dan mereka coba untuk mencabut nyawa saya secara paksa dan tidak bisa, tapi pada Cara akhirnya halus juga. dia datang, dia menyamar menjadi malaikat terang atau menjadi ya, dia seolah-olah Tuhan yang berdiri di sebelah saya dan dia katakan, Mon, you're doing good, kamu sudah selesai, sekarang kamu boleh pulang, itu ya. Dan dia bilang kalau kamu pulang kamu akan sembuh total, which is lebih baik saya meninggal karena saya tahu saya akan cacat tuh ya. Dan akhirnya dia bilang kamu akan dapat rewards. Dan I think it's very biblical ya. Iblis tuh tahu sekali ayat firman Tuhan gitu. Dia mengutuk. Dia mengerti. Dan saya bilang oke. Dan begitu saya mau ngambil keputusan untuk menyerahkan nyawa saya, tiba-tiba Roh Kudus membangunkan saya di tengah keadaan itu dan dia bilang one word from the Lord. Dia bilang Matthew chapter 4. Saya bilang, loh saya tuh kan lagi tertengkurup ya. Kalau kita tahu COVID itu harus begitu, saya nggak bisa lihat, tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang Matthew chapter 4, and I was like, apa? Ya mana mungkin saya buka Alkitab di situ, nggak mungkin. Tapi saya ingat itu apa? Cerita di mana Yesus lagi dicobai di padang gurun, and I was like, what is that? It was like me waktu aku dicobai di padang gurun. And that is the same Satan yang sedang mau mencobai kamu. Oh my goodness, saya bilang, really? And I asked God, who is this? Saya tanya gitu. And then Tuhan bilang, that is not me. Dia bilang, oh my God, saya hampir menyerahkan nyawa saya itu untuk diambil. Dan akhirnya saya bilang, dan saya tengking dan dia hilang sekejap itu gitu ya. Dan itu momen yang membuat saya tahu bahwa Tuhan itu betul-betul sayang sekali sama saya gitu ya. Dia mau hold and keep me alive gitu. Besoknya saya dalam keadaan yang sama seperti itu. Tiba-tiba saya merasakan ada seseorang di sebelah, dan begitu saya lihat it's Jesus himself di sebelah saya. Dan dia hanya taruh tangan dan kemudian dia pergi. Dan next morning dokter masuk ke kamar saya dan dia melihat saya seperti seorang baru. You know what the doctors kalau masuk rumah sakit, kalau masuk kamar kita, dia hanya lihat mata. Dari mata itu dia bisa tahu orang ini hidup atau mati gitu. And then dia panggil nurse, come on here, masuk, look at him, look at this guy katanya. Dia panggil dokter yang lain, look at it. Terus dia lihat chartnya semua naik bagus semua. Tanpa obat. Tanpa obat. Miracle banget That's a ini. miracle Miracle. gitu ya. Iya, kita kaget waktu itu tiba-tiba si Sladi bilang, oh nanti besok apa 2 hari lagi akan keluar rumah sakit. Terus begitu miracle banget tiba-tiba langsung. Wow. Nah, mungkin dari Pastor Lani di sini dalam waktu itu ya, how your struggle melihat suami yang sudah dinikahi begitu lama dan mengalami hidup dan mati, apa sih the deepest side waktu itu? Semua orang bilang wah Lani kan kuat, tapi waktu itu apa jujur yang Lani hadapi, perasaan waktu melihat maut itu? Iya, saya sebenarnya nggak melihat secara langsung karena saya ada di Calgary dan saya nggak tapi boleh. waktu itu ya, Iya bisa bisa. Saya melarang dia datang ke US karena kalau dia ke US dia pasti ingin ketemu saya, which is nggak boleh kan ya. Saya diisolasi, dia tetap di Kanada. Saya bilang Betul, kondisi kan waktu itu lagi di Lagi ya. Ya. Lagi negara saya. yang berbeda, kota yang berbeda. kota Iya. berbeda, negara berbeda. Tapi ya makin even worse ya. You cannot Even be there. worse. You cannot Yeah. be there. Yeah. Apa perasaan waktu itu? I feel so bad, so sad, and so terrible. Tapi ya di saat itu saya juga ada damai sejahtera. Saya bilang God will take care of him. Jadi Ada damai sejahtera. ada damai sejahtera. Walaupun tegang juga karena saya nggak bisa di sampingnya, nggak bisa support secara langsung. Tapi ya saya berdoa, ya saya nangis. Saya hiking supaya menghilangkan stres di rumah. Saya jalan keluar ke danau yang lagi pada es, semua lagi minus 20, 25. But I push myself with my friend to get out and ask the Lord di dalam alam. Saya
langsung bilang alam supranatural engkau sendiri yang menjamah suamiku. Iya, Tapi ada rasa takut nggak sempat? iya takut. Takut Iya. kehilangan. Iya, Iya. itu Gimana iya, kedepannya. iya. Apalagi sendiri ya waktu itu di Calgary kan sendiri. nggak ada anak-anak juga Nggak lagi. ada anak-anak. Iya. Jadi pada waktu itu sempat, jadi melayani pertama masuk ke Denver, terus Tuhan izinkan pindah ke Calgary. Oh, Iya. di Sebelumnya ke Seattle Oh, dulu. Seattle dulu ya? Iya, oke, oke. 7 years in Seattle. Sebetulnya kita mulai di LA LA. dulu. LA. Dari LA baru kami diutus ke Denver tahun 2000 untuk membangun gereja ini dari awal, dari scratch, dari nothing ya. Dan luar biasa kami tidak kenal satu orang pun di sana. Dan betul-betul hanya datang dengan koper dan mengikuti visi daripada Tuhan. Dan saya percaya this is the message probably ya. Walaupun badai seperti apa, tapi kalau kita mengikuti visi yang daripada Tuhan, itu kita tidak akan pernah gagal dan pasti Tuhan akan tolong bantu sehingga bisa berhasil dengan baik ya. Nothing there. Tapi dalam waktu sangat singkat, Denver ini tiba-tiba terjadi lawatan Roh Kudus yang sangat besar di sana. Sehingga dalam waktu beberapa bulan terkumpullah kurang lebih 100-150 orang di kota itu. Which is tadinya kita tidak tahu satu pun orang di sana. Ya, sampai hari ini kami memang sangat amazed bagaimana Tuhan bisa bawa jiwa-jiwa itu seperti itu ya. Ya, tanpa ada connection sama sekali. But we just go by the vision of God. Kita ikut visi Tuhan, kita taat pada leadership kita juga ya, Pastor Nico. Mereka lah yang berdoa dan mengutus kami seperti itu. Dari Denver barulah kami Ke Seattle. kembali ke Indonesia dan kemudian baru Tuhan utus kami kembali to replace you there. Beliau inilah yang mendirikan gereja di Seattle dan kami datang untuk menggantikan posisinya ya sebagai Ya, gembala. waktu itu ingat tuh dari Denver, berarti yang nginep di kita setelah dari Denver ya? Enggak, masih di Oh, dari Seattle malah ya. Dari That's Seattle. true, dari Iya, Seattle. iya, iya. Dari Seattle. Di Seattle kami mengalami badai yang terbesar, salah satu badai terbesar dalam pelayanan kami, di mana kejadian after 9/11, maka semua hamba-hamba Tuhan dengan visa yang sama dengan kami, yaitu religious visa, itu di screening total oleh pemerintah Amerika dan sebagian disuruh pulang semua, termasuk kami, tanpa ada kesalahan apapun juga. Jadi kami merasa seperti di kick out dari Amerika hanya dalam waktu 30 hari. Iya, Dan itu membuat saya literally hampir gila mentally. pasti. Karena saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya panik dan saya frustasi, saya depresi. And I was so depressed. Saya kehilangan berat badan mungkin 10 kilo lebih ya. Ya, dan saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. Rumah ada, bukan soal rumah. Oh, ada satu doa yang paling konyol yang saya pernah doa di Seattle, yaitu saya kumpulkan keluarga dan saya bilang, Tuhan, kami mau mati untuk gereja ini, gitu. Which is that it was so wrong. Karena setelah itu Tuhan itu tanya, kamu mau mati buat saya, kata Tuhan. I die for you. Itu, tapi karena saya betul-betul mau, dan itu yang merubah, ya. Because I think that is my church. Tuhan bilang, that is not your church. Tuhan bilang, that's my church. I'm the CEO and you are just a manager, kata Tuhan. Dari situlah merubah saya punya paradigma dan saya punya pelayanan berubah total. Jadi sempat pulang ke Indo waktu itu. Saya ingat mereka sempat tinggal di rumah kami selama 4 Wah, bulan. ini juru selamat kami di Indonesia. Happy anak-anak. Refugees dari Seattle. Nggak jadi homeless. Ya. Enggak, yang seneng anak-anak karena apa? Mereka akhirnya punya Koko Beto dan punya Cici Ellen. Itu mereka happy banget. Iya. This is our family, ya. Ada friends, ada family, but di mana kami bisa menjadi keluarga di saat kami benar-benar in bottomless ya. Dan Pastor Andy selalu tanya hampir tiap hari selama berbulan-bulan dia hanya tanya, sampai kapan balik? Kapan? Saya bilang, I don't know bro. Saya bilang, saya tidak tahu. Ya, tapi cepat sekali Tuhan proses sehingga Ya, dalam waktu 3 bulan. sangat cepat tiba-tiba kami sudah kembali bukan ke Amerika malah ke Kanada. Dan yang Gitu. luar biasa, disitulah kami dirikan gereja Tuhan yang baru lagi. So when God close one door, He opens another door. Dan kami nggak pernah bisa construct itu semua. Ini cara Tuhan yang luar.
Tapi kami harus satu hal yang kami ingat, taat aja. Taat saja. Saya selalu khotbah taat sama Tuhan, taat sama pemerintah, taat sama pemimpin. 3 hal yang saya khotbahkan. Dan waktu hari itu terjadi, saya akan taat samamu Tuhan, saya akan taat sama Pastor Nico, tapi saya juga akan taat sama leader-leader saya, dan saya akan taat sama government of United States of America. So I go home, just dengan koper dan tidak tahu apa yang. Lucunya ketemu Pastor Nico di Indonesia dan dia tanya, kamu ngapain di sini? Saya bilang, well, saya serahkan hidup saya, terserah Pastor Nico gitu ya. Tapi abis itu justru kami bisa kembali ke Kanada dan membangun gereja yang baru lagi di sana. Makanya kita nggak boleh menghakimi Tuhan dalam satu musim ya. Karena Tuhan belum selesai. Ya. Ya, saya tahu pasti semua orang, apalagi Pastor Salmon yang sangat prepared, sangat menyiapkan future, tiba-tiba kayak dep begitu ya, nggak tahu gimana ya tiba-tiba. Tapi justru disitulah Tuhan buka jalan ya. Dan jalannya nggak langsung balik ke Amerika dulu, lewat Kanada. Dan puji Tuhan sekarang bisa justru memberkati 2 negara ini dengan dahsyat. Di Kanada lah kami diberkati luar biasa sehingga kami mendapat 2 residensi, yaitu boleh di Kanada dan boleh juga di Amerika. Dan itu secara manusia nggak bisa kami dapatkan itu. That's all the rewards dari Tuhan. Waktu saya dapat green card lewat lotre dari istri saya, dia menang lotre green card sehingga dapat green card. Saya bilang, saya nggak punya plan apapun juga. Tapi begitu saya dapat di tangan green card itu, tiba-tiba ada suara Tuhan bilang, this is for my kingdom, says the Lord. Saya bilang, I know exactly. This is not for my pleasure, bukan untuk hidup saya, but it's more. Jadi dengan begitu kami tuh mudah sekali untuk traveling antara Kanada dan Amerika. Untuk apa? Untuk kerajaannya Tuhan. Haleluya, praise God. Tapi saya percaya itulah karena buah ketaatan. Ya, tadi seperti yang 3 hal itu. Saya percaya karena taat juga salah satu ke pemerintah, akhirnya Pemerintah, berkat Tuhan. kepada Tuhan dan kepada leader, gitu ya. Ya. By the way, tahun ini berapa tahun menikah, Bapak dan Ibu? 37 tahun. 37 tahun, amazing. Nggak mau Praise tulis God. buku. Maybe one day. Ya, kami Sekarang lihat. sudah jadi opa dan jadi oma. mungkin sudah bisa lihat fotonya, inilah keluarga The Nanlohis yang lengkap. Siapa nama cucunya yang baru lahir? Baby Edelena Lydia Herrera. Namanya dari kedua belah pihak oma. Dari Absalom Jadi dan mantunya atau suami Ella itu orang dari mana ya? He's an American boy, Mexican. American Di Latin lah ya lebih. Yeah, but he's just a pure American, yeah. Jadi anaknya Ella ini ada darah Ambon, Chinese, Mexican. American. Waktu baby ini lahir, he's 100% kelihatannya Chinese banget gitu. Ya. Chinese kan. Tapi sekarang enggak cantik. Padahal Ella kan lebih kelihatan lebih ke Ambon ya. Dan lucu karena panggilannya sangat susah, Adelena, Lydia, jadi kami bilang simple aja. Panggilannya apa? Dede, gitu aja. Sunda banget Dede. Iya. So anak pertama Gilberto. Gilbert. Well, actually nama dia itu sebenarnya panjang. Gilberto Armario Dondolino Genduto Van Bintaro gitu. Just simple jadi Beto aja. And we heard about good news buat Beto, Gilbert jadi berkat lewat integrity dan Baru kami menang kan? di Indonesia pun karena jasa Beto dan membawa network sehingga menjadi worship movement Indonesia bersatu. So from the worshipers family through the storm, anak-anaknya justru dibela, orang benar anak ini nggak dilupakan. Dan anak-anak ditawarin untuk di-adopt sama teman-temannya Citizen. Waktu tahun 2008 kami harus balik, tapi kami meeting family and then they say no. Kemana papa mama harus pulang, family stay together. Menghadapi badai. Menghadapi badai. Well, I think
harus kita buat seri kedua nih, tapi karena waktu sudah selesai, mungkin Ibu Lani bisa pesan buat teman-teman yang sedang ngadepin mungkin storm ya. Iya. Mungkin apa yang sedikit pesan dan kekuatan buat mereka. Ya, di Isaiah 43 verse 5 until 7. Do not be afraid, Yes. for I am with you. I will gather you and your children from east and west. And I will say to the north and south, bring my sons and daughters back to Israel from the distant corners of the earth. Bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Wow. Hallelujah. How about Mas Salman, if you can say something juga, and after that pray for everybody. Yes. Stick pada panggilanmu, stick pada callingmu. Ya, I was called to be a pastor waktu umur 6 tahun, which is I don't know, but I know that's the highest calling daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan yang sudah memanggil, apapun juga tidak akan bisa merubah itu ya. Dan stick with it. Badai itu pasti akan datang. Badai pasti akan datang. Tapi justru badai itu, it shapes us. Itu yang membentuk kami. Ya, saya percaya tanpa badai kami nggak akan seperti ini. Ya, Yes. justru badai itulah kami bisa terbang tinggi bersama Tuhan dengan sayap Raja Wali di atas. Amin. Ya. Badai itu pun juga membersihkan banyak hal. Ya, it shapes our characters. Ya, sehingga kami nggak lagi menjadi orang-orang yang berjasa. Ya, I know ini semua karena jasa daripada Tuhan yang memampukan kami bisa melewati apapun tantangan dan badai. Yang bersyukur kalau Anda masih bisa mendapatkan badai, alami itu bersama Tuhan. Jangan alami sendiri. Alami bersama Tuhan dan alami dengan teman-teman dan sahabat family seperti Pastor Andi, Pastor Lia. Terbang bersama-sama. Amin. Ya. God bless you. What would you pray for? Ya. Bapak, terima kasih Tuhan Yes, Lord. untuk hari yang luar biasa ini di mana kami bisa berbicara bukan karena kami bisa Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan. Yes. Segalanya darimu, untukmu Tuhan, bagimu Tuhan. Nah, aku berdoa Tuhan bagi para pemirsa yang sedang melihat, mendengar, dan melewati, mungkin Anda sedang masuk dalam badai ini. Mari, kembangkan sayapmu. Naiklah bersama dengan Tuhan. Don't give up. Musuh selalu akan datang mau menghancurkan kita. Amin. Tapi kita mempunyai gembala Yes, Lord. yang luar biasa. I like this statue ini. Disinilah Tuhan kita menggendong kita seperti ini. Menjagai kita, mengasihi. Bahkan dia memberikan nyawanya Yes, Lord. supaya Anda berhasil semua. Amen. So, kuatkan anak-anakmu, kuatkan gerejamu. Thank you, Jesus. We bless you. In Jesus' mighty name. Amen. Wah, kita luar biasa, kita diberkati oleh sesi yang padat, singkat, tapi powerful dari Pastor Salmon dan Pastor Lani tempat ini. Saya percaya tugas kita bukan fixing the storm, but survive through the storm. Yeah. Karena Tuhanlah yang menghardik badai itu. Saya ingat T.D. Jakes pernah bilang, the presence of the Lord is better than 1,000 word of explanation of the storm. Kadang kita pikir, kenapa ya gua harus lewat storm ini? The presence of the Lord. Selama Tuhan hadir di kapal kita, kita tenang. And thank you for listening and watching this episode. See you in the next one, and God bless you. God bless. Amen.